Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi, tetap dari FNN. Sorry nih, kita santai-santai kakinya. Ini tempatnya Babai Haikal. Wow, top banget ya. Ini teman saya boleh ngaku teman karena bukan klaim sepihak ya. Kalau saya bilang sahabat saya, dia juga nggak protes ya. Ustadz Alfian Tanjung, kuat. Kuat, ini yang kuat, orangnya kuat juga. Ustadz, ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kita ngobrol-ngobrol aja, nggak ada siapa wawancara siapa, nggak ada. Boleh nanti bisa ditonton di Bang Uwat apa channelnya? Uwat Channel. Uwat Channel bisa nonton di Bang Edi Channel ya. Nah, jadi penonton kita sama-sama lah paling nggak. Ini gimana nih, Ustadz? Situasi sekarang ini kok tambah nggak jelas nih, gimana nih? Ya, kalau saya mengawali dengan temuan saya selama kurang lebih 2 bulan ini, saya akan banyak mencoba untuk menguatkan spiritualitas saya dengan mendatangi masjid di awal waktu, sholat 5 waktu di awal waktu, di seluruh tempat di mana saya berada. Apa yang ingin saya katakan dari... Maksudnya di mana saya berada tuh? Ya, ketika saya berjalan kemana, saya ketemu waktu sholat, saya akan segera menyegerakan diri untuk sholat. Temuan saya yang pertama, ada suasana ketakutan yang merata di masyarakat. Ketakutan seperti apa? Takut dianggap salah, takut dianggap berbuat menentang kebijakan, itu satu. Dan kedua, mereka mengalami satu penampakan antagonisme yang mereka tidak akan pernah juga berani mempersoalkan. Misalnya satu sisi mereka tidak boleh berkerumun, tapi di sisi lain mereka melihat orang yang akan divaksin berkerumun dengan berjubel-jubel. Dan semua orang tahu, dan kemudian mereka tidak ada yang mau mengatakan itu kepada publik luar. Dan saya pikir itu dua situasi yang sempat bisa saya sampaikan. Dan yang unik memang adalah kegiatan-kegiatan, karena saya memang dibesarkan di kegiatan dakwah, masih sangat belum kembali lagi, terutama jamaah muslimah, jamaah ibu-ibu. Karena di banyak masjid saya suka ikut sholat subuh misalnya, ada yang sampai 2 saf, 4 saf, sampai 40 orang. Sekarang masih banyak masjid-masjid yang 0 jamaahnya, karena alasannya takut. Tapi di saat yang bersamaan, di hari yang sama, dia bisa berbondong-bondong ke pasar. Nah ini sebentar, sampai di situ saya ingin kritisi dikit, dalam arti ikut nimbrung ya. Kalau kita di masjid-masjid itu, kan kita hampir tiap Jumat keliling ya. Iya. Berdoa sana sini. Kalau saya selalu menyesuaikan dengan kondisi masjid dan pengurus. Misalnya saya selalu tetap bawa masker, misalnya ya. Kemudian bagaimana pengurus masjid mengatur mengatur saf. Kalau dia bilang renggang, ya saya ikut renggang. Tapi kalau memang pengurusnya tidak tahu soal gitu, saya katakan sawu sufu vakum dan sebagainya, rapatkan, luruskan sebagainya. Nah, ini menjadi menarik sekali bahwa karena sebetulnya orang-orang yang mengkampanyekan, memerintahkan, membuat aturan untuk kita renggang saf itu kan based on, berdasarkan aturan yang dibuat oleh WHO. Yang ternyata di sini pun ternyata tidak dipatuhi dengan baik. Tadi Ustadz Alfian bilang kita subuh 0, tapi mereka datang ke pasar. Mereka datang berkerumun untuk vaksin. Bahkan mereka datang berkerumun untuk memperebutkan kaos yang dilempar-lempar, ya kan? Dan itu semua tidak membawa sanksi apapun kepada para pelakunya. Ini kan kita akhirnya bicara soal pertama soal gairah keberagamaan. Kedua soal penegakan hukum yang jomplang, antagonis tadi, jomplang tadi. Ini gimana sebaiknya? Ya, yang jelas kan akhirnya ketika ada sebutan negara semau-maunya gua, negara terserah gua, itu menjadi satu hal yang memang tertampakkan ya. Dan itu akhirnya menurut saya menimbulkan masyarakat itu jadi sangat sangat apatis dan punya ketakutan yang tidak punya argumentasi. Contoh misalnya gini, dulu orang diajak untuk bisa menghadapi COVID ini, pandemi ini, perlu jeda 14 hari. Nah, kemudian tahu-tahu ada sebuah peraturan bernama PPKM yang pertama, dari tanggal 3 sampai tanggal 20, itu kan 17 hari. Lalu kalau secara akademis, secara keilmuan, secara penanganan kesehatan,
Kalau dulu 14 hari dengan alasan untuk memutus rantai, terus yang 17 hari atas dasar apa? Ada yang bilang katanya ngepas-ngemasnya tanggal 20. Iya. Ada. Iya, dan kemudian setelah tanggal 20 kan ke 26 ke tanggal 2, tanggal 2. Nah, itu kemudian sekarang 1 pekan sekali. Dan itu kan akhirnya ada statement dari abang kita, Bang Rocky, bilang itu PPKM cicilan atau nyicil kan, atau ngeteng. Nah, maksud saya begini, ini pernyataannya saya kedepankan. Akhirnya orang tidak mempunyai kepastian kepastian hukum ya secara kerennya gitu ya. Kepastian peraturan gitu. Satu waktu ini dianggap sebagai sebuah hal yang harus dianggap sebagai hal yang harus dilakukan dengan keketatan prosedural. Di saat lain dia bisa berjalan tanpa. Contoh misalnya, ada di sebuah daerah masyarakat mengadakan hajatan. Kebetulan tamunya itu sampai 100 orang dengan luar biasa, dengan heroiknya petugas-petugas yang punya kepentingan untuk membubarkan dengan sangat tidak memperhatikan perasaan suasana tamu dan lain-lain. Tapi di waktu yang tidak berjauhan ada oknum-oknum dari pihak katakanlah aparat atau birokrat, itu bisa dia menyelenggarakan pernikahan, bahkan yang saya tahu di tingkat lokal tuh 6.000 orang. Tamunya 6.000, terbuka, dilihat orang banyak, tapi dia tidak ada yang mengganggu dia. Sementara orang di kampung mengundang tetangga juga udah dibatasin kan, namanya undangan kalau tokoh masyarakat kan bisa sampai 1.000 orang, 200, dia cuma 100 orang. Tapi tetap dibubarkan, dan ini keadaan yang menurut saya terus-menerus dipertontonkan kalau kita sama ikuti. Kalau soal itu kan akhirnya kan rakyat tidak percaya. Betul. Tapi rakyat tidak berani. Betul. Tidak percaya dan tidak berani itu bersamaan. Terus gimana tuh jadi? Kan itu sekali lagi menunjukkan bahwa negara kita sedang sangat tidak baik-baik saja. Ya, bagaimana COVID ini menjadi tunggangan. Saya bolak-balik dalam channel saya mengatakan COVID ini menjadi tunggangan bagi pemerintah, satu untuk melanggengkan kekuasaan dengan dalih prokes, orang nggak boleh kumpul segala macam kan, makanya nggak ada aksi dan sebagainya. Tunggangan buat para penjahat penggarong ya, yang kemudian orang koruptor jangan sebut koruptor, maling, garong uang rakyat ya, whatever namanya. Tapi itu jadikan tunggangan mereka untuk menjarah. Anda tahu tahun 2020 itu 1.035 triliun loh. 1.035 triliun anggaran negara untuk mengatasi COVID yang kita tidak tahu untuk apa, untuk siapa, beli apa, kenapa ke situ, berapa harganya, kenapa orang lain bisa beli murah. Itu semua kita nggak bisa tahu, nggak boleh tahu, nggak boleh bertanya dan mempertanyakan. Nah gitu loh. Nih kita mau ngapain, mau pasrah duduk manis sambil berdoa ya Allah begini begitu, atau harus ada. Kalau saya sih meninjau dalam banyak kejadian di sepanjang sejarah ya, ketika orang mengalami ketakutan yang berketerusan, ketakutan yang sampai kepada titik nadir, ketakutan demi ketakutan yang terakumulasi, ini nanti akan mental menjadi sebuah keberanian yang sangat out of control ya, sangat tidak terkontrol, dan saya pikir ini harus diantisipasi. Kan kita sebut dengan istilah amok ya, amok. Ada satu kemarahan yang membuncah karena ketakutan sudah terlalu jadi dia berbalik, dan itu malah tidak sehat sebetulnya, itu kan sebuah. Yang kedua, kalau saya melihat akhirnya ini menjadi kesempatan untuk orang-orang mengadakan perampokan, pemalingan, dan yang perlu juga kita tengok bukan hanya itu sebetulnya, pelecehan dan bentuk-bentuk penyimpangan seksual dalam beberapa keluhan di beberapa forum-forum dan komunitas yang bertemu dengan saya. Mereka tidak punya lagi kemauan untuk melaporkan atau mempersoalkan. Dan ini sangat sedih, dan saya juga kembali bertanya, mudah-mudahan Pak Edi Mulyadi atau Bang Edi juga bisa memberikan feedback tentang masalah ini, karena sekarang ini anak-anak sudah tidak punya norma, tidak punya apa. Misalnya mereka yang sekolah daring ya, sekolah daring itu, ayo anak-anak silakan berdiri, nggak ada yang berani berdiri karena di bawahnya kadang cuma pakai kolor doang, atasnya aja dia pakai baju sekolah, di bawahnya cuma pakai ya pakaian-pakaian yang tidak patut untuk diangkat. Dan itu pengalaman mendengar, pengalaman pengakuan, pengalaman bertanya, dan ketika perintah berdiri dari Pak Guru atau Ibu Guru itu boleh dibilang 100% nggak ada yang berani diri, karena mereka mungkin cuman gini aja pakai anduk ya di sini. Nah, maksud saya kan itu menjadi sebuah forming habit ya, proses pembiasaan. Kalau dalam teori kepribadian, proses pembiasaan dan kebiasaan tersebut ini tidak bisa kita anggap remeh. Nanti satu waktu dia akan berada pada satu, ya kalau yang saya temui langsung misalnya, anak-anak itu menjadi sangat yang namanya ngambil handphone, berebut handphone itu
menjadi bagian buat mereka karena mereka tidak boleh kemana-mana, kerja mereka dari DM-DM-an, kerja mereka dari nonton dan mungkin tidak dalam konteks yang negatif tontonan, tetapi hari-hari mereka penuh dengan seperti itu. Dan saya sebagai orang yang memang dibesarkan dalam dunia pendidikan, dalam ilmu-ilmu kependidikan, saya melihat masyarakat kita menjadi masyarakat yang memang. Iya, saudara, kalau Ustadz Alfian mengatakan saya orang dibesarkan dunia pendidikan, terakhir dia masih dosen. Dosen di sejumlah perguruan tinggi Islam ya. Iya. Saya nggak tahu gimana nasibnya berikutnya setelah dia mondok hampir 4 tahun kalau nggak salah ya. Luar biasa sekali. Mondok itu bukan mondok pesantren, paham maksud saya ya. Tapi begini, yang Ustadz Alfian sampaikan ini kan sebetulnya ada di depan mata, ya kan? Jadi kembali tadi soal teori ketakutan tadi itu betul-betul terjadi dan begitu. Cuman khusus bangsa Indonesia kayaknya agak lain deh, kayaknya ya. Bangsa Indonesia Anda bisa bayangkan di Timur Tengah hanya seorang tukang buah yang membakar diri di depan kantor gubernur Tunisia ya. Di Tunisia itu mampu membuat seluruh Arab terbakar yang kemudian disebut Arab Spring. Pemerintahan jungkir balik segala macamnya. Satu orang. Di Indonesia kita udah kehabisan kalkulator untuk ngitung berapa banyak orang yang terbunuh dan sebagainya. Paling gampang kisah pilpres, pilkada, pilek petugas KPPS ya. Berapa petugas KPPS? Kalau terakhir saya dapat data itu 994. 994, hampir 1000 bos, hampir 1000 manusia mati, tidak ada penjelasan apa-apa. Bahkan waktu itu Menteri Kesehatannya melarang melakukan otopsi. Padahal pada waktu lagi rame itu muncul lagi berita di Banyuwangi 3 kambing mati saja diotopsi. 3 kambing mati. Ini hampir 1000 manusia, punya anak, punya istri, punya keluarga segala macam, mati tidak berkabar, dan tidak ada satupun orang yang diminta tanggung jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus peristiwa 21, 22, 23 Mei di depan Bawaslu. Betul. Itu dahsyat, videonya tersebar di mana-mana, sangat viral. Bagaimana orang digebukin, ditinjak. Tidak ada satupun pelaku yang diminta pertanggungjawaban, apalagi komandan-komandannya. Jadi Indonesia ini unik. Saya kadang-kadang berpikir itu mungkin sebabnya kenapa ada bangsa kecil yang cuma 10 jutaan manusia bisa menjajah Indonesia 350 tahun. Iya. Karena mereka itu dari tadi para penjajah itu menggunakan para pemimpin lokal sebagai antek, komprador, ya. Misalnya begini, datang ke sebuah kerajaan anu misalnya, kalian setor ke saya pajak setahun 1 juta gulden misalnya. Terserah kalian mau pungut berapa ke rakyat. Lalu mereka pesta pora mengus 2 juta, 3 juta gulden buat sendiri, 1 juta store ke company. Dan ini seperti kata Ustadz Alfian tadi 2 bulan sebelumnya, ini jumlah begini semakin banyak yang begini-begini. Para komprador, orang-orang yang makan dari daging, darah, bahkan tulang saudara-saudaranya. Inilah, begini-begini nih. Meskipun tentu jumlah mereka dibanding rakyat tidak seberapa. Cuman walaupun mereka sedikit, mereka powerful. Mereka punya kekuasaan yang sebetulnya kekuasaan itu diberikan oleh rakyat juga. Ya kan? Nah ini dia, saya nggak ngerti betul bagaimana rakyat kita berpikir ya. Ada partai yang jelas-jelas setiap tahun memperoleh gelar juara korupsi. Tapi dalam setiap pemilu kok tetap banyak pemilihnya. Hanya karena dia nyebar uang, orang serangan Fajar, serangan Zuhur, serangan Asar, serangan Isa, segala macam gitu ya. Artinya kalau dulu serangan Fajar mereka hanya tertentu, sekarang setiap waktu mereka bisa terang-terangan, money politik dan sebagainya. Dan itu kita masih pilih. Jadi kita mesti bagaimana? Sampai ada istilah bercandaan, kalau naik bus penuh pada sesak, kakinya diinjak orang, nggak sengaja, itu pulang, maaf ya Pak, kaki Bapak di atas kaki saya, tolong dipindahin Pak. Oh iya, setelah diangkat, makasih ya Pak, sudah dipindahin. Sampai segitunya gitu loh. Ini gimana, saya nggak habis ngerti. tapi di sisi lain saya punya bacaan begini, bahwa dimanapun perjalanan yang tadi sempat diceritakan, sebutlah tadi 10 juta itu kan penjajah Belanda ya. Nah, dan tetapi ada catatan menarik, ada seorang ahli sejarah dari Jepang yang namanya Profesor Dr. Nakamura. Dia pernah menuliskan bahwa apapun rencana jahat orang terhadap Indonesia, dia akan menghadapi satu keadaan yang di luar prediksi dia. Nah, itulah mungkin salah satu pesan dari penyampaian saya pada kesempatan ini buat seluruh yang menyimak Bang Edi Channel atau Uwat Channel, bahwasanya kita perlu merancang
penyadaran terhadap negeri ini dan kesadaran sebagai negeri yang terjajah. Dan memang ini adalah produk Belanda memang. Produk Belanda itu ada 3, Bang Edi. Yang pertama adalah mental fobia, terutama Islamofobia. Kedua, mental pengkhianat. Dan yang ketiga, mental pegawai negeri. Jadi kalau mau kita baca, di negeri ini orang, saudara-saudara, siapa yang mau jadi ASN, daftar sama Ustadz Alfian Tanjung. Saya ngomong sekali, besok 1000 orang daftar itu. Masing-masing saya suruh bayar nyogok sejumlah uang, itu bayar semua itu. Karena pernah terjadi di Kediri. Di Kediri, Jawa Timur, itu tahun 2009, ya, itu terjadi ada 388 orang dibegitukan oleh seorang anak SMA kelas 3 yang kebetulan dia ahli IT, dia bisa meraup 20 miliar. Dari tamatan SMA, S1, S2, S3, dia buatkan itu dan kemudian akhirnya ya, dia mendapatkan uang hampir segitu dan ketahuan, ditangkap dan dia sudah pegang uang itu. Nah, artinya ya dari saya mungkin situasi seperti ini, ya kita seperti Bang Edi, Alfian Tanjung ataupun siapapun, kita harus mulai meninggikan ruh keberanian kita untuk mengedukasi masyarakat dengan risiko yang tentu akan kita hadapi. Menurut saya begitu. Ya, dalam konteks risiko kami dan siapa saja yang berada di garis seperti ini mohon doa. Mohon doa dari para penonton sekalian, Bang Edi Channel, Uat Channel, ya kita doakan semoga kita yang memilih jalan seperti ini dan siapa sajalah yang memilih ini Allah lindungi. Amin. Allah berikan keselamatan. Amin. Allah jaga dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Walaupun kita sadar betul seperti Ustaz Alfian katakan tadi, ada risiko di depan yang menghadang. Insya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla. Saya Edi Mulyadi. Saya Alfian Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.